Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di different episode yang baru. Di mana di sini saya bagian hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, sebelum mulai saya ucapkan selamat Natal terlebih dahulu buat Anda yang merayakan. Semoga damai Natal ini selalu menyertai kita sepanjang waktu. Nah, oke, sekarang masuk ke materi. Minggu ini saya mengalami kejadian cukup menarik, yaitu tentang komplain. Nah, salah satu cerita yang penting datang dari tim sales saya. Jadi ada seorang customer itu sudah repeat order 2 atau 3 kali, saya lupa cerita detailnya. Produk yang dia beli adalah produk untuk membantu ayam, jadi daging ayam itu supaya tidak cepat susut dan tampilannya itu bagus. Sebelumnya itu waktu pertama kali didatangin tim sales saya, ayamnya tuh susutnya cukup banyak dan tampilannya ini jelek, nggak bisa kelihatan fresh gitu. Sehingga ketika ada ayam seperti itu, dia harus jual rugi atau bahkan mungkin dibuang. Nah, waktu ketemu dengan tim sales saya pertama, yang ketemu itu ownernya dan dia sudah tertarik karena masalahnya kan dapat. Cuma waktu itu tim sales saya sudah cerita kepada saya dan kayaknya ada salah seorang dari manajer operasional itu nggak seneng. Ya nggak tahu deh kenapa, mungkin ada main apa, saya nggak tahu. Pokoknya intinya tuh nggak seneng ketika tim sales saya datang bawa produk yang bisa menyelesaikannya. Cuma karena waktu itu kebetulan yang ditemuin langsung adalah ownernya dan ownernya memang kena masalahnya apa, solusinya ini bisa ya langsung dibeli karena sudah dicoba, hasilnya bagus, membantu sekali mengatasi masalahnya. Jadi beli terus sekali, sampel sekali beli terus repeat order. Nah, saya lupa sampai ke berapa kali itu di minggu kemarin itu, saya lupa hari Selasa atau Rabu itu ada masalah. Tiba-tiba si ownernya tadi ngontek tim sales saya, dia itu marah, dia komplain karena ternyata ayamnya dia kembali ke kondisi yang awal. Jadi sudah pakai produk yang saya jual, diperbaiki bagus, kemarin tiba-tiba jelek, balik lagi di awal, jadi susut, tampilannya banyak yang jelek. Nah, akhirnya tim sales saya ke sana, lalu dia tanya, ngobrol-ngobrol, ternyata ditemuin satu hal, bahwa orang yang biasanya yang menggunakan produk itu, si staff, itu waktu itu cuti. Dan waktu itu cuti, pekerjaannya dia itu diambil alih oleh si manajer yang dalam tanda kutip dari awal itu nggak senang sudahan. Nah, dari sini kan sudah curiga tuh saya. Jangan-jangan ada apa-apa nih dengan manusianya, ada disabotase, nggak tahu. Cuma hal yang ingin saya sampaikan adalah waktu itu sales saya itu salah dalam menghandle komplain si customer. Dia menyampaikan biasa kan, lupa kalau produk kami bermasalah kan harusnya dari awal bla 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 bla, pokoknya intinya defensif lah. Sehingga si owner pun juga defensif juga. Saya nggak tahu detail pastinya. Cuma yang bisa saya sampaikan, hari itu tim sales saya termasuk hoki, masuk beruntung. Kenapa? Karena akhirnya si ownernya itu mau untuk nyoba lagi bareng dengan tim sales saya. Dan ketika dicoba bareng, ya hasilnya kembali lagi bagus. Nah, kenapa kok saya bilang hoki? Ini untuk menghadapi komplain, ketika kita sebagai sales kita menghadapi komplain dari customer, hal yang nomor satu yang seharusnya tidak boleh dilakukan adalah kita defensif, membela, apalagi di tahap-tahap awal. Kenapa? Ini, secara psikologis, manusia itu kalau dia lagi komplain, dia itu ingin menyampaikan semua perasaannya, marah, kecewa, apapun itu, ingin menyampaikan semua. Dan ketika kita, kayak yang dilakukan tim sales saya itu berargumen, mereka diam, mereka dengarkan, tapi yang dilakukan mereka sebenarnya bukan mendengarkan. Apa? Anda tahu? Yang dilakukan mereka diam karena nunggu giliran ngomong. Beda loh kalau Anda diam mendengarkan tuh masuk ke otak. Tapi kalau Anda diam hanya nunggu giliran ngomong, itu masuk kanan keluar kiri. Nah, hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan ketika menghandle komplain adalah itu. Orang masih ngomong, customer masih menyampaikan komplainannya, dan kita sudah menimpali. Itu mereka nggak akan dengarkan kita. Makanya saya bilang tadi, sales saya termasuk hoki, karena akhirnya dia mau untuk trial bareng. Hal yang benar yang seharusnya dilakukan adalah kita sebagai sales harus memancing bagaimana caranya supaya komplainan itu keluar semua. Apa yang dirasakan si customer itu harus keluar semua. Karena ketika itu sudah keluar semua, kita sudah terima semua dan dia sudah lega, sudah kosong, plong, dia akan siap mendengarkan argumen Anda. Nah, terus caranya gimana? Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan supaya
apa ya, keluar semua unek-uneknya si customer. Ini saya dapatkan dari buku psikologi tentang parenting, yaitu ada satu istilah yang namanya melabeli. Jadi kalau anak ya semoga Anda sudah berkeluarga ya, kayak saya punya anak saya itu marah, sedih atau apa, hal yang kita lakukan itu adalah melabeli perasaannya. Jadi kalau misalkan anak saya marah, kelihatannya kamu marah sekali ya, gitu. Nah, kalau kita pakai customer, dia kayak tadi kasus saya, dia komplain, barangmu ini awal-awal bagus, lama-lama jelek. Nah, contoh melabeli yang bisa kita lakukan adalah, kelihatannya Bapak sangat kecewa dengan produk saya. Atau mungkin, kelihatannya Bapak sangat kecewa dengan kejadian ini. Atau, apa ya, kelihatannya Bapak sangat marah, hal yang sama terulang kembali. Nah, tujuannya apa? Ketika kita melabelin itu, kita menyampaikan apa yang dirasakan si customer, dia akan merasa, oh iya bener, dan dia akan terus melontarkan apa yang dirasakannya. Jadi dipancing supaya unek-uneknya keluar. Nah, itu cara paling simpel yang bisa kita lakukan supaya dia mengkosongkan dulu, mengeluarkan semua unek-uneknya. Kalau pertanyaannya sekali melabeli gitu cukup enggak? Saya nggak tahu. Situasinya beda. Mungkin semakin emosi seseorang, mungkin kita nggak cukup sekali, mungkin butuh 2 atau 3 kali untuk melabeli itu sehingga dia terus terpancing untuk ngomong apa yang unek-uneknya dia, baru dia kosong dan siap mendengarkan. Jadi kalau sekali atau 2 kali atau 3 kali saya nggak tahu, tergantung situasi. Paling nggak kalau Anda melakukan sekali saja itu sudah lumayan. Paling nggak dia sudah menyampaikannya. Nah, itu alasannya yang pertama. Lalu setelah anggap sudah sukses nih, sudah melabeli, mereka sudah kosong, menyampaikan semua unek-uneknya, apa yang harus kita lakukan? Hal kedua yang harusnya dilakukan adalah kita jangan langsung mengcounternya, tapi kita mempersiapkan dia untuk mau menerima. Saya ulangi, kita jangan langsung berargumen, tapi kita perlu mempersiapkan si customer untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Contoh kayak kasus saya kan gini, kayaknya itu kejadian bukan karena masalah produk, tapi human error. Ada kemungkinan disabotase. Nah, anggaplah sudah selesai melabeli, unek-uneknya sudah keluar. Lalu kalau tim sales saya langsung, Pak, ini loh, masalahnya itu ada di human error. Nah, kemungkinan yang cukup besar, si customer nggak akan terima hal itu. Hal yang seharusnya dilakukan adalah kita mempersiapkan dia untuk menerima kabar yang nggak menyenangkan. Kenapa? Secara psikologi, manusia itu bisa menerima kabar buruk, tapi mereka tidak mau menerima kabar buruk yang dadaan. Nah, saya ulangi. Manusia bisa menerima kabar buruk, tapi mereka tidak bisa menerima kabar buruk yang tiba-tiba datang. Kalau kabar buruk itu tiba-tiba datang, biasanya mereka akan defensif, mereka akan berargumen balik. Nah, caranya gimana sekarang? Nah, kalau dari contoh tadi, kalau saya di posisi sales, oke, sudah kosong, saya siap menyampaikan argumen saya akan mempersiapkan dulu. Kurang lebih gini, Pak, saya ingin menyampaikan satu hal, dan saya tahu hal ini tidak akan menyenangkan buat Bapak. Saya diam. Atau, Pak, saya ada satu hal yang kepikiran. Saya sebenarnya nggak ingin menyampaikan ini, karena mungkin akan menyinggung Bapak. Sudah, saya diam. Tunggu dia merespon, baru saya melontarkan. Kenapa? Ketika contoh 2 kalimat tadi sudah saya lontarkan, apa yang akan dialami customer? Dia akan tiba-tiba dek. Wah, apa nih? Dia sudah mempersiapkan diri, dan begitu saya menyampaikan, contohnya kayak tadi kan, ini kan, Pak, saya ada kepikiran satu hal, tapi kayaknya ini nggak akan menyenangkan buat Bapak. Jika dia menanyakan, apa? Bagaimana kita tahu kalau masalahnya itu bukan di human error? Nah, caranya seperti itu. Karena ketika dia sudah siap, dia menerima itu, ya udah, dia akan ready untuk menerima apa yang kita sampaikan. Oke, hari ini mungkin cukup panjang karena ini kita perlu handle komplain ini dengan baik. Kenapa? Karena umumnya satu, orang komplain itu bukan masalah produk, tapi masalah emosi. Dan ketika emosi dia itu tidak tersampaikan dengan baik, ya hubungan kita akan buruk. Tapi kalau kita bisa handle dengan benar, emosi dia bisa tersampaikan dengan baik dan dia merasa kita bisa mendengarkan dia, hubungan itu akan lebih baik. Setidaknya Anda dapat repeat order, atau yang terbaik Anda dapat referensi dari dia. Harapannya itu. Dan yang kedua, kenapa kok kita perlu handle komplain dengan baik? Karena ketika kita kehilangan karena salah handle komplain, nah ingat, cerita itu bisa nyebar. Dia bisa menyampaikan ke temannya, kamu jangan beli Dek si X nih.
percuma itu ada komplain dia nggak tanggung jawab. Nah kalau sudah gitu repot, karena kita kalau sales kan nomor satu itu kalau bisa dapat dari referensi itu paling gampang. Jadi harapan saya membagikan hal seperti ini, Anda bisa handle komplain dengan baik, itu jalan Anda ke depan di penjualan itu lebih enak. Oke, hari ini sampai sini dulu materi Be Different hari ini. Semoga Anda terbantu. Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi komplain. Yang satu, Anda harus memastikan semua unek-uneknya, semua emosinya itu keluar semua, baru Anda menyampaikan argumen Anda dengan cara mempersiapkan si customer dulu menerima kabar yang nggak baik. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.